Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma wa waffiqna 'amalan maqbula amma ba'du. Bapak-bapak jemaah masjid Nurul Ikhlas, hamba Allah yang mulia. Insyaallah kita akan melanjutkan kajian tafsir kita dari surah Ali Imran. Ayat kita pada malam hari ini ayat yang ke-137 dan beberapa ayat berikutnya. Ini adalah tema lanjutan dari tema yang kemarin, yakni tentang petunjuk terhadap atau untuk orang mukmin untuk berbuat baik dan balasan masing-masing dari orang mukmin dan orang yang kafir. Ayat 137 halaman 67. Kita awali dengan membaca Al-Quran surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membuka semua kebaikan kita, memberikan ilmu yang bermanfaat di dunia wal akhirah. Masing-masing punya hajat, masing-masing punya permohonan. Silahkan sebelum membaca surah Al-Fatihah, mohonkan kepada Allah, mudah-mudahan segala hajat kita, permohonan kita dimudahkan, diijabah dengan berkahnya kita ngaji di Masjid Nurul Ikhlas yang mulia ini, ya Allah. Dan kita doakan jemaah Masjid Nurul Ikhlas yang sakit atau kurang sehat, diantaranya adalah Pak Ihsan, mudah-mudahan diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, ayat yang ke-137. Qad khalat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad khalat min qablikum sunanun fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana 'aqibatul mukadzibin. Masya Allah, saya tiba-tiba ingat Pak Haji Mekah. Ingat wajahnya tersebut, mudah-mudahan di akhir jannah, mudah-mudahan dikumpulkan bersama orang-orang soleh, dan insya Allah kita akan berkumpul bersama beliau dengan rahmatnya Allah di surga Allah Subhanahu wa taala, ya Allah. Teringat biasanya beliau itu Pak Ustadz itu kalau mengerti maknanya kan bisa berhenti. Namun kalau untuk yang seperti saya kan belum, itu gimana Pak Ustadz? Belajar dikit-dikit pagi itu mengenai masalah wakaf. Jadi seperti ayat 137 saya kan nggak mampu tuh, maka berhenti di fasiru fil ardi fanzuru. Nah, itu berhenti. Nah, kemudian dilanjut sampai akhir ayat. Masalahnya Pak, kalau dilanjutin nafasnya nggak mampu, maka berhenti di fanzuru. Nah, kita lanjut. Hadza bayanul linnasi wa hudan wa maw'izatun lil muttaqin. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. Sadaqallahul azim wa sadaqar rasulul nabiyul karim wa
ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم ارحمنا بالقرآن. Ini temanya adalah akibat orang yang mendustakan dan orang yang bertakwa dan penyempurnaan kemuliaan untuk orang-orang mukmin yang berjihad. Hubungan ayat 137 dengan ayat sebelumnya adalah apa yang terjadi pada dua perang, yakni perang Badar dan perang Uhud, dan balasan orang mukmin dan balasan orang kafir itu adalah merupakan sunnatullah, ketetapan Allah untuk makhluknya, disertai dengan menjelaskan hikmah di dalam Allah memberikan pertolongan dan mengalahkan musuh. Kemudian dilanjutkan, kebenaran pasti akan mendapatkan kemenangan, yakni mengalahkan kebatilan, walaupun masanya itu lama. Masanya apa? Lama. Jadi kebatilan itu walaupun di branding, dikemas sedemikian rupa, ya kan, di backup kalau bahasanya sekarang Mas Toto, beberapa lembaga membackup yang namanya kasus apa itu Mas Toto, yang lembaran itu kasus apa itu? Nggak usah. Kasus apa? Itu di backup, itu rame lagi ya Pak Hari ya. Itu kasus bapaknya belum selesai, ya kan? Kasus tuh itu di backup oleh berapa lembaga itu sono berusaha nutupin. Ya Pak Haji terus di backup sono. Walaupun hebatnya kayak apa, pasti tetap kalah. Tunggu aja tanggal mainnya. Gak mungkin kebatilan itu menang itu gak mungkin. Walaupun lama, ya kayak para pejuang-pejuang kebenaran itu memperjuangkan kebenaran ya membutuhkan pengorbanan waktu, tenaga, pikiran, biaya dan seterusnya dan seterusnya. Dan hal tersebut sekali lagi menjadi sunnatullah. Kira-kira Mas Toto masih ingat apa enggak tuh? Uni Soviet itu kenapa tiba-tiba kok runtuh, itu bangkrut apa itu? Masih ingat Pak Del? Tiba-tiba kemungkaran. Ya. Kok tiba-tiba bubar negaranya itu? Ya kayak pembubaran panitia aja. Tiba-tiba kok bubar? Nggak tahu faktornya ya, tentunya macam-macam itu. Tuh, akhirnya bubar. Kan komunis itu Mas Toto, ya kan? Bubar. Nah, sekali lagi kebatilan itu akan hancur walaupun prosesnya bisa jadi lama, tapi akan habis. Sebaliknya Pak Mandra, Pak Supono, Pak Haji Supono, Mekah 1400 tahun yang lalu kering kerontang, betul? Nggak ada apa-apanya. Sekarang seluruh kecanggihan itu seolah-olah ada di sana semua. Apalagi yang namanya Saudi itu mau membangun gedung tertinggi di dunia itu 1200 itu di Jeddah itu. Waduh kayak apa itu. Terus akhirnya kan hadisnya itu jelas, tanda-tanda kiamat itu kan berlomba-lomba meninggikan bangunan. Masya Allah. Tuh Pak Haji Lutfi terakhir kapan itu? Apa namanya? Ke Mekah Madinah itu sekarang kayak apa lagi? Ya Allah. Itu saya sama beliau dulu tahun 2013. Nah, kemarin berangkat udah semakin tahun semakin luar biasa itu yang namanya bangunan-bangunan di Mekah Madinah. Belum lagi di Jeddah. Terus sekarang ada liga bal-balan, liga bolanya itu profesional. Mendatangkan siapa Mas Pak? Cristiano Ronaldo kayak gitu. Masya Allah, luar biasa. Itu peradaban siapapun yang menerapkan agama dan syariat Allah pasti makmur. Ya tentunya dengan perjuangan Mas Toto, ya kan? Enggak sekaligus. Baik, lanjut Mas Toto. Kholat. Wassalam, sungguh telah berlalu inkobeliku dari sebelum kalian sunnah hukum-hukum Allah. Fasiru, maka berjalanlah kalian filhar di bumi. Fangzulu, lalu kalian perhatikanlah kaifa bagaimana karena jadinya akibat kesudahan al-mukazibin, orang-orang yang mendustakan para rasul. Ya, artinya kalau konteksnya zaman dulu kan mendustakan para rasul. Kalau di zaman di era sekarang mendustakan kebenaran, ya tunggu aja Israel itu mau jadi apa ya. Nah, tunggu aja. Nah, di sini kan menuntut adanya keimanan dari manusia. Kalau menerima peringatan Allah, dia akan selamat, akan mendapatkan balasan yang baik. Sebaliknya, jangankan perorangan, yang namanya kelompok kayak Fir'aun, terus peradaban Romawi, Persia, habis. Karena kenapa? Karena mendustakan
apa yang disampaikan oleh para rasul. Dan kemudian ayat berikutnya itu elegan banget. Lanjut Mas Toto. Hadza, ini Al-Quran adalah bayan penjelasan dinasi bagi manusia keseluruhan. Stop. Jadi Al-Quran itu penjelasan untuk manusia, tidak hanya untuk orang beriman. Silakan pakai apa itu. Nah, orang yang non muslim itu kadang-kadang mempergunakan petunjuk Al-Quran untuk kepentingan duniawi. Kayak semacam entah nanti diklarifikasi oleh Pak Del. Kan udah lama Pak Del di Inggris. Katanya bank-bank di Eropa itu sekarang sudah mulai, benar apa tidak, menerapkan perbankan syariah. Benar Pak Del? Allah. Jadi sistem yang diadopsi, tapi kadang belum beriman, nggak apa-apa. Dong Al-Quran itu untuk kebahagiaan dunia dan akhirat. Mau dunianya aja, monggo. Nah, ya kan? Masya Allah. Jadi Al-Quran tidak hanya untuk orang beriman, namun untuk seluruh manusia. Allahu Akbar. Perbankan, bahkan yang wali kota mana yang muslim itu Pak Den? Yang di Inggris itu? London. Pokoknya kan kota besar itu Pak Den. New York. New York juga Pak Ari. Allah. New York, London, dan segala macam. Allah Akbar. Memang terbukti kepemimpinannya itu betul-betul pribadinya baik dan segala macam. Akhirnya orang barat itu kan cenderung mengedepankan logika. Oh dia itu profesional dan segala macam. Belakangan kan biasanya oh ternyata backgroundnya muslim dan oh Islam itu mengajarkan apa, baru mereka masuk Islam, ya kan? Jadi yang ditonjolkan orang muslim itu sebenarnya harus amal solehnya. Nah mereka itu orang-orang muslim kan terkenal kalau di barat itu betul-betul serius di dalam menjalankan keislamannya, sehingga fenomenal sekali ya Pak Del. Jadi minoritas jadi wali. Allahu Akbar. Siapa namanya Pak Del? Sadiq Khan. Itu Sadiq Khan. Kalau di mana tadi Pak Hari, New York apa aja sih? New York ya. New York. Itu muslim lagi. Kemarin kan terus Trump nah, ya, terus Trump ngamuk-ngamuk gitu kayak gitu kan. Gara-gara Allahu Akbar. Mau nggak mau, akal yang waras itu akan menerima kebenaran, Mas. Akal yang waras akan menerima, tidak didasarkan pada kebencian yang tanpa dasar. Nah sekarang orang-orang Barat alhamdulillah mulai terbuka terhadap ajaran Islam yang sebenarnya. Sebelum adanya internet dulu, informasi kan dikuasai oleh media-media tertentu. Sehingga rakyat nggak ngerti. Kayak dulu, zaman saya masih di pesantren tahun 99 yang apa itu Pak Hari, pesawat apa itu? Ditabrakin itu apa itu? Tabrak. Tahun 99 di Amerika apa itu? Ya, itu. Nah, itu kan menara kembar. Nah, menara kembar, WTC apa-apa itu. Tahun 99 itu Mas Toto. Hah? Masa tahun 2000? Bukan 99. Nah, pokoknya itulah. Itu belum ada yang namanya kayak gini. Jadi berita itu kan disetting. Nah, seluruh penduduk dunia kan dapatnya dari televisi. Nah, televisi dari tergantung yang bikin berita. Waktu itu Asia kan cuma Al Jazeera aja yang apa namanya boleh dikatakan fair play beritanya, ya kan? Kembali lagi kepada ayat bahwa Al-Quran itu tidak hanya untuk orang yang beriman, tapi untuk seluruh manusia. Nah silahkan mau mempergunakan untuk dunia ya nggak apa-apa ya, memang Allah mengendaki kebaikan. Ulangi Mas Toto. Ada, ini Al-Quran adalah bayan penjelasan dinasi bagi manusia keseluruhan. Wahudan dan petunjuk dari kesesatan. Walau ilahu dan nasihat pelajaran. Berikut lagi bagi orang-orang yang bertakwa. Masya Allah. Jadi setelah disampaikan kesudahan orang-orang terdahulu, umat-umat terdahulu, ada yang membangkang, ada yang taat, kesudahannya seperti apa, kemudian Al-Quran ini adalah penjelasan. Nah tentunya orang non-muslim kayak Mas Rahmi, mereka itu kan juga belajar sejarah Mas Toto. Masalah apa namanya sejarah Romawi, Persia dan segala macam. Mereka kan menulis sejarah-sejarah, bahkan sejarah pencatatan mereka lebih elegan Pak Del. Jadi orang Indonesia kalau mau melacak itu katanya perpustakaan terbesar atau pusat perpustakaan ternyata ada di Belanda. Jadi sampai kamus bahasa Jawa itu ada di Belanda Mas Toto. Itu sejarah dan segala macam. Mereka itu kan luar biasa. Nah pada gilirannya mereka itu kalau membuka lembaran sejarah terus dikaitkan dengan Al-Quran, ya insya Allah kalau dengan hati nurani yang terbuka tanpa ada apa-apa, pasti akan menerima kebaikan, akan menerima petunjuk. Karena Al-Quran itu petunjuk dan juga nasihat bagi orang yang bertakwa. Lanjut, Mas Pak Mandra.
Ayat berikutnya, wala tahinu. Wala tahinu, dan jangan kalian lemah dalam berjihad. Wala, dan jangan tahzanu, kalian bersedih hati atas perang Uhud. Wa antumul a'launa, dan kalian adalah yang paling tinggi menang. In kuntum, jika kalian adalah mukminina, orang-orang yang beriman. Baik, pelan-pelan terjemah bebasnya ayat yang ke-139 sebelah kanan tuh. Dan janganlah kamu merasa lemah, dan jangan pula bersedih hati, sebab kamu paling tinggi derajatnya jika kamu orang beriman. Baik, jadi itu perintah larangan. Perintah apa? Perintah larangan. Satu, nggak boleh lemah dalam berjihad. Lemah itu bermula dari apa Mas Toto? Dari hati. Nah terus logikanya Allah memerintahkan sesuatu itu kira-kira sesuai dengan kemampuan manusianya atau melebihi kemampuan manusianya? Sesuai kemampuan manusianya. Yang nggak mampu itu penyakitnya itu di dalam hati. Malas segala macam. Logikanya ada, nggak usah jauh-jauh lah. Sholat itu beratnya apa sih Mas Toto? Ya Pak Del ya. Cuman datang ke masjid, ya kan? Disuruh baik kok nggak mau. Cuci muka, berwudu itu seger. Terus akhirnya jalan kaki udah jelas kesehatannya. Ketemu sama jamaah masjid, silaturahim, jadi good smile. Yang tadinya beku terus akhirnya cair. Nah, kira-kira Pak Haji Roto kalau nggak ketemu Pak Hari, Pak Lutfi sama Pak Hamzah sama Pak Del, kira-kira manyun apa enggak Pak Haji Roto? Hah? Manyun kan kalau nggak ketemu sehari aja. Hah? Itu kalau ketemu kan sumringah. Nyampe di nganu. Besok kira-kira menunya apa ngopinya Pak Hamzah? Apa namanya? Coffee morning itu. Kan kayak gitu bahasanya itu. Ya, ya Allah. Datang ke masjid. Itu syariat Allah. Jadi sekali lagi yang membuat lemah itu adalah hati. Makanya jaga benar itu, membaca surah Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabb, baca benar. Biar kita tidak tergoda, biar setan nggak masuk ke dalam hati. Kalau sudah masuk ke dalam hati, waduh, repot dikondisikan. Ini bisa nggak bergerak ya Mas Pak Mandra? Nggak, mantap aja kayak sini. Aduh, kaki itu dikunci sama setan, itu dikunci kan kayak gini. Nggak bisa jalan ke masjid. Aduh, lu padahal jalan. Sholat kan kayak gini. Apa beratnya? Yang berat itu di jiwanya, di malesnya itu. Jangan merasa lemah. Lanjut. Wala tahzanu, dan jangan bersedih. Sedih itu tempatnya di mana Mas Toto? Di hati. Ini jangan merasa lemah. Bisa. Logikanya Allah tidak mungkin memberikan satu beban melebihi kemampuan hambanya. Itu nggak mungkin. Yang namanya ujian itu logikanya siswa atau mahasiswa bisa nyelesain apa enggak itu Mas Toto? Ya kan? Karena materi yang disampaikan kan pelajaran kemarin. Nah, itu analoginya seperti itu. Apa yang kita hadapi itu pasti kita mampu menyelesaikan asalkan belajarnya baik. Terus nyelesainya juga baik. Gak mungkin melebihi kemampuan hambanya. Makanya jangan merasa lemah. Wala tahzanu, dan janganlah bersedih hati terhadap apa yang luput yang terjadi pada perang Uhud pertama kalah. Emang yang ngalami kalah umat Islam aja apa? Enggak, yang ngalami kalah juga orang kafir kalah. Jadi jangan sedih. Kalau pas dagang nggak laku, emang yang nggak laku Mas Toto aja apa? Yang lain emang betul? Sama aja. Sama aja. Yang penting wa antumul a'launa. Dan kalian adalah orang yang tinggi, orang yang menang, in kuntum mukminin, jika kalian adalah orang-orang yang beriman. Ternyata kunci kemenangan itu adalah beriman. Masya Allah. Ya, Mas Toto ya. Lanjut, Pak Mandra. Watil kal ayyamu. Terjemah bebas saja, ayat 140. Jika kamu pada perang Uhud mendapat luka, maka mereka pun pada perang Badar mendapat luka yang serupa. Dan masa kejayaan dan kehancuran itu kami pergilirkan di antara manusia agar mereka mendapat pelajaran, dan agar Allah membedakan orang-orang yang beriman dengan orang-orang kafir, dan agar sebagian kami menjadikannya gugur sebagai syuhada, dan Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim. Baik, Mas Toto, asbabun nuzul. Ikrimah radhiyallahu jelaskan bahwa ayat ini turun ketika seorang wanita bertanya kepada dua orang sahabat setelah perang. Bagaimana kondisi Rasulullah? Mereka menjawab, beliau masih hidup.
betapa seorang wanita, para sahabat itu sangat memikirkan tentang keadaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang namanya menang kalah itu hal biasa dalam kehidupan. Contoh, kalau kemarin menang SEA Games Indonesia dapat emas bulannya, jangan cuma terus nggak mau latihan gitu Mas Soto. Apa namanya, saingan kita itu bahasa sekarang apa itu, kompetitornya Vietnam sama Thailand luar biasa kekuatannya, sampai sama Kamboja kemarin menang, main di kandang sendiri U23 nggak bisa ngegolin, main di kandang, gara-gara apa, kata